Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, menjaga keseimbangan alam dan ketahanan pangan menjadi tantangan besar bagi banyak komunitas. Kaum Telapak hadir untuk menjembatani isu lingkungan, masyarakat, dan pangan berkelanjutan. Sebagai lembaga yang bekerja di isu kehutanan, agraria, dan masyarakat adat, kaum Telapak berperan mendampingi komunitas lokal dalam mengelola sumber daya alam secara lestari. Kaum Tapak itu kan memang didirikan kalau secara anggotanya ya itu sejak tahun 1998 ya, mengkampanyekan atau mengadvokasikan terkait bagaimana tema Indonesia. Nah, kalau secara visi misi sebenarnya memang Kaum Tapak sendiri mendorong untuk pengelolaan seluruh kawasan ya, seluruh daerah secara berkelanjutan. Nah, kita menganggap bahwa seperti masyarakat adat, lalu juga petani, dari nelayan ya. Jadi kalau terjadi ada perubahan atau mungkin pembangunan di lapangan ya, mereka selalu menjadi orang menjadi dampak utamanya nih, yang berdampak dari kegiatan pembangunan. Untuk masyarakat yang memang berada di sekitar hutan ya, atau memang dia bergantung pada wilayah hutan ya, pasti mereka akan menjaga nih bagaimana untuk pengelolaan wilayah mereka kan ya. Tetapi dari proses yang ada, dianggap mereka itu kadang-kadang kalau mereka membakar lahan itu sebenarnya mereka tuh tidak bertanggung jawab ya. Padahal mereka juga sebenarnya punya kearifan lokal nih, bagaimana cara mereka misalnya untuk melakukan pembukaan lahan tersebut juga. Padahal mereka memiliki tanggung jawab juga yang besar pada pengelolaan mereka. Jadi kalau lahan mereka berkurang, bisa dibayangkan kan, mereka pun punya kebatasan lahan juga untuk menanam padi mereka. Pengelolaan hutan dan lahan yang baik memungkinkan masyarakat mempertahankan sumber pangan dan pendapatan. Sebenarnya kalau secara spesifik kita lebih bagaimana masyarakat kemampuan mereka mengelola wilayah mereka itu benar-benar kita dorong kan ya, dan juga memang kita promosikan bahwa mereka itu sebenarnya lebih bertanggung jawab nih atau lebih berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah mereka. Kayak beberapa tempat yang bisa kita coba dampingi itu memang masyarakatnya memang masyarakat pendatang ya, tapi mereka hidupnya naik ke laut, mereka ikan gitu. Tapi mereka juga ternyata sudah mulai juga, kita tuh nggak boleh bergantung nih, kita harus mandiri itu waktu pada zaman COVID, karena mereka merasa bahwa kalau kita ini semua tergantung dengan dari tempat luar, ini kayaknya akan menjadi permasalahan buat mereka gitu ya. Kita itu tidak mau menggurui, dan kami pada saat kami di sana kami pun berharap menjadi saudara mereka juga ya. Tapi apa yang mereka rencanakan dan mereka juga ada di tempat mereka dan bisa kita dorong dan kerjakan, itu kita lakukan gitu. Dan memang terus terang memang kaum juga modelnya adalah kita tidak mau menggurui juga kepada masyarakat, karena memang sebenarnya kalau bicara tentang kearifan lokal, terus mereka memang lebih hebat lah ya pengolahannya gitu. Kalau buat kami ya sebenarnya kami juga akhirnya melihat bahwa mau tidak mau di lapangan harus ada orang yang bisa menggerakkan. Kita melihat ada nggak penggerak di sananya gitu ya. Dan bukan orang dari luar gitu ya. Tapi paling tidak kami lihat ya untuk yang di Kampung Batam ya, paling tidak perubahan mereka itu sudah kelihatan lah. Mereka sudah mampu mengelola wilayah mereka sendiri kan ya, dan mereka juga mampu bisa memasarkan, dan omsetnya sudah lumayan. Bayangkan ya, mereka itu memulainya, mereka itu punya omset mungkin sebulan 300.000. 2003 kita bantu coba untuk bangunkan tempat yang lebih layaknya gitu ya, sampai akhir 2023 kemarin ya, itu omset mereka tuh sampai 10 juta. Ternyata ya memang minimalnya gitu ya, minimalnya saat ini 300.000 tuh per hari. Ternyata tadi ada teman-teman juga di sana istilahnya tadi apa, bahwa mereka juga mereka mengkombinasikan tuh tidak hanya tentang pertanian saja, tapi bagaimana hasil juga mereka bisa bertahankan. Karena setiap tempat itu berbeda-beda ya, mau tidak mau memang kita harus menemukan ada yang mereka juga bisa menggerakkan orang lain juga gitu ya. Nah tantangannya tadi misalnya kalau kita belum bisa menemukan orang yang pas, yang memang agak susah memang gitu. Makanya ya jujur kami beberapa tempat yang ini, karena kan ketemu banyak anak muda ya, umur 25 sampai 40-an ya, ternyata itu bisa menjadi apa ya, penggerak lah buat teman-teman yang di lapangan. Karena dengan penggerak itu, dengan kita bisa memfasilitasi mereka juga untuk bagaimana berkembang juga, itu kan jadi mudah. Ternyata dengan kita mengajak mereka keluar gitu ya, melihat apa yang sudah terjadi di tempat lain, juga memberi inspirasi juga ke mereka. Nah, kenapa kami nggak langsung ke pemerintah ataupun misalnya nggak ke kampus ataupun ke ini ya? Karena kami menganggap bahwa sebenarnya kan kalau kita di lapangan ya, pemilik wilayahnya itu kan mereka, masyarakat adatnya.
pasar lokalnya itu ya. Jadi kita lebih banyak ngobrol dengan mereka apa yang bisa didorong gitu. Nah baru pada saat mereka sudah jalan, kita nih menginformasikan nih ke pihak PPK-nya dan juga pihak kampus ya gitu ya. Karena kami melihat bahwa memang harus jalan dulu di lapangannya gitu. Karena kalau bicara di pemerintah tapi dengan masyarakat yang nggak nyambung kan sayang juga kan gitu. Kami kaum menyadari bahwa ini nih nggak bisa nih kerja hanya kita sendiri. Di kaum juga kita menyadari bahwa penting juga nih kita mengajak teman-teman anak muda. Makanya kami paling tidak dalam 3 tahun terakhir ya, kita juga banyak juga beraktivitas dengan anak muda dari seluruh wilayah, dari Sumatera sampai wilayah Papua gitu. Dan memang fokus kita di teman-teman yang di masyarakat adat dan di masyarakat lokal. Kita berharap bahwa dengan apa yang kita lakukan ya, ini bisa menginspirasi juga buat teman-teman anak muda yang lain. Dan harapan kita juga bahwa sebenarnya ini nggak perlu hal-hal yang harus yang berat-berat kok untuk melakukan sesuatu atau mungkin sesuatu tidak gitu. Tapi dengan kita berkumpul, diskusi, lalu apa yang bisa memulai dari wilayah kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan, itu bisa dilakukan juga kok. Maksudnya membuat perubahan. Keterlibatan anak muda menjadi kunci masa depan ketahanan pangan Indonesia. Melalui kolaborasi, pendampingan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak, ketahanan pangan dapat diwujudkan bersama masyarakat. Kaum Telapak berkomitmen mendukung Indonesia menuju masa depan pangan yang berkelanjutan.